Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama. Itu kehormatan bagi saya bisa hadir di acara ini. Kenapa? Karena tentunya ini ada Yang dilaksanakan oleh keluarga besar Yayasan Budi Amal. Lihat di bulan Ramadan biasanya kalau lu bersama dulu tuh ada almarhum Syekh Ali Jabir. Sekarang digantikan dengan adiknya Syekh Hussein Jabir beserta Abi Amir dan Kak Nabila. Kita kenalan ya, namanya siapa? Assalamualaikum. Malu katanya namanya Ina, mau dipanggil boleh ya? Kita panggil dengan kompak, dengan suara yang lantang biar dia mau kelihatan, mau hadap ke depan. Kalau kau suka hati panggil Ina, panggil Ina. Lihat di depan Ina. Nggak mau kenapa? Maunya dipanggil Ina cantik katanya. Kita panggil Ina cantik ya. Kalau kau suka hati panggil Ina cantik, Ina cantik. Lihat ke depan pintar. Nah, ibu yang lagi hamil usah perutnya ya. Takutnya keluar oak-oak pokoknya Ina ya. Insya Allah adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena di siang menjelang sore kita berkumpul bersama-sama silaturahim dalam acara yakni Muharram. Ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa rahmati Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kami hormati yakni Ketua Yayasan dari Pundi Amal Peduli beserta pengurus, dan juga alhamdulillah ada dari Bapak Camat, kemudian Ketua UI, dan juga hadir juga bersama kita Bapak Babinsa dan juga para tamu undangan lainnya.
Dan alhamdulillah, masya Allah, luar biasa wasilah saya dari Ustadz Febri. Ya alhamdulillah bisa silaturahim. Beliau ini guru saya di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi, Allah rahmati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adik-adiknya mohon maaf sebelumnya, yang pakai HP tidak boleh ada yang mohon maaf ya, kalau mau main HP jangan di sini tapi mainnya di belakang. Ya, ada yang lagi main HP? Ada yang lagi main, hadapnya ke depan. Ya, sama-sama kita belajar akhlak, belajar adab. Ketika kita semua sedang hadir, ada yang mengajarkan, ada yang menasehati, maka lihat ke depan, insya Allah. Karena apa? Kata ulama mengatakan, laisal yatim alladzi qad mata walituhu, balil yatim yatimul ilmi wal adab. Hakikatnya yatim bukan yang meninggal bapaknya, karena kita semua akan wafat. Tapi yang paling parah meninggalnya ilmu dan adab. Gak punya ilmu yatim, apalagi gak punya akhlak, gak punya adab, maka itulah sejatinya yatim. Maka insya Allah mudah-mudahan kita meniru akhlaknya Rasulullah. Nabi yatim tapi Nabi punya ilmu, Nabi yatim tapi Nabi punya akhlak yang mulia. Alhamdulillah. Yuk sama-sama lihat ke sini ke depan, karena ini kalau lu kasih semangat buat adik-adik yatimnya, insya Allah buat bundanya. Mudah-mudahan nanti pulang bawa oleh-olehnya apa? Berupa kisah. Karena kenapa? Berkahnya Muharram ini luar biasa. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Mau cerita yang sedih apa yang serem? Mau yang serem apa yang lucu? Mau yang lucu apa yang seru? Yang seru oke boleh, tapi sebelumnya sama-sama tunjuk tangan yang mau jadi anak soleh ya. Siapa yang mau jadi anak soleh? Saya gitu ya. Siapa yang mau jadi anak soleh? Anak hebat, anak pintar, anak singa. Anak singa tunjuk tangan. Belum fokus berarti ya. Siapa yang mau jadi orang hebat, orang cerdas, orang kaya, orang utan? Ada lagi yang tunjuk tangan? Gaya insya Allah udah fokus ya. Kalau pengen dengar coba tepuk anak soleh ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, orang tua dihormati sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku anak soleh. Yes, alhamdulillah. Ini acaranya masya Allah luar biasa bersama Yayasan Pundi Amal. Ya, Pundi Amal peduli ya insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi dan rahmati, sehat walafiat. Berkah itu artinya ziyadatul khair, tambah baik, dan ziyadatul manfaat, tambah kemanfaatan. Sudah mau mulai ceritanya? Tapi sebelumnya untuk bundanya, kenapa Muharram disebut bulan yang mulia? Ada 4 bulan yang mulia. Jadi pimpinan bulan adalah bulan Ramadan. Disebut Sayyidus Syuhur, pimpinannya bulan. Tapi ada 4 bulan yang mulia, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berurutan, 1 lompat, yakni Rajab. Apa aja pinter soleh soleha? Bulan yang mulia yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, ada lagi Rajab. Dan ada 10 setiap bulannya ini dipilih 3 ya. Ada 3 bulan, kemudian ada 10 di dalamnya yang Allah limpahkan keberkahan. Pertama bulan Ramadan, ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa disebut mulia? Karena adanya malam apa? Lailatul Qadar.
Ya, jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan berburu sama-sama mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, mudah-mudahan adik-adik semuanya dan bundanya semua dan kita yang hadir segera Allah panggil. Amin ya Allah ya Rabbal. Udah dipanggil Allah belum Ibu? Belum katanya, ya Allah, takut kan ya, kirain panggilan kematian kali ya. Jadi panggilan Allah ada 3. Pertama, panggilan sholat sehari Allah panggil 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat pintar? Zuhur, asar, maghrib, isya. Tuh panggilan Allah dalam adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang kedua, ada namanya panggilan haji, panggilan umroh. Makanya kalau kita berangkat haji umroh, ini jadi tamu Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Yang ketiga, panggilan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Ada yang anak-anak kecil sakit wafat, ada. Ada yang sudah tua, sudah sepuh, walaupun sakit tapi masih hidup. Ya Allah, Allah kasih umurnya panjang. Itulah yang disebut ajal. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi mau panggilan yang keberapa Ibu? Pertama dan kedua. Yang terakhir insya Allah husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada namanya hari Arafah. Ya, 9 Dzulhijjah ini Allah ampuni segala khilaf, Allah ijabah segala doa. Makanya yang di Indonesia, ya, yang kemudian di negara lain yang belum Allah berikan kesempatan menjadi tamu Allah, yakni berpuasa. Ya, di hari Arafah 10 jadi 10 awal di bulan Dzulhijjah banyakin amal soleh. Itu yang mulia. Ada lagi 10 awal di bulan Muharram, 1 sampai tanggal 10-nya. Makanya di tanggal 10-nya puncak disebut hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Hafal nggak lagu-lagunya, angkanya dalam bahasa Arab? Wahidun, Itsnaini, Talatatun, Arba'atun, Khamsatun, Sittatun, Sab'atun, Tamaniyatun, Tis'atun, Asyaratun, Asyaratun. Jadi adalah 10, disebutnya apa? Hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Kemudian kalau memang ada apa di 10 Muharram? Ada kisah yang luar biasa. Allah berikan kemenangan untuk para nabi, ya Allah berikan ujian dakwah yang luar biasa. Siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang mau lihat boneka? Setelah cerita kita lihat boneka ya. Ceritanya yakni ini perjalanan kisah para nabi yang luar biasa di 10 Muharram ini. Disebut juga hari lebaran anak-anak yatim. Tapi Masya Allah, selama masih bulan Muharram ini Allah jaga kemuliaannya. Makanya siapa yang berbuat baik Allah lipat gandakan, yang berbuat buruk juga kemaksiatannya Allah lipat gandakan dosanya. Insya Allah. Yuk sama-sama kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk diam. Diam. Kita coba mic yang satunya ya Kak. Oke, kira-kira lebih jelas yang mana? Nanti biar lebih terdengar ya.
Terima kasih kan. Oke, siap. Nanti aku kasih ya untuk rewardnya ya. Cek cek. Lebih jelas yang mana? Suara yang pertama apa suara yang kedua? Yang kedua. Mau dipertamain apa diduain? Oh, udah serem katanya. Oke, kita mulai ceritanya. Adik-adiknya ya, lihatnya ke sini pintar, soleh soleha. Ya, kenapa? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kemudian bisa menjawab, hadiahnya banyak ya kayak dari Yayasan Pundi Amal Peduli. Siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang mau jawab pertanyaan? Siap, makanya diperhatikan ya pinter ya. Waduh, yang memperhatikan pasti tahu nih jawabannya. Kita mulai ceritanya. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ada naik ke atas bahtera bapak nak. Kemudian anaknya berkata, tidak ayah, aku akan berlari ke atas bukit. Engkau tidak akan selamat nak. Tidak ayah, aku akan selamat di atas bukit. Hanya Allah yang mampu menyelamatkanmu. Tidak ayah, tetap lari ke atas bukit. Inilah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi para nabi dan rasul mendapatkan kemenangan pada bulan Muharram, salah satunya yakni kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di satu daerah yang bernama Armenia. Apa namanya? Armenia. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 1000 tahun dikurang 50 tahun. Jadi berapa tahun ya? 950 tahun. Itu dakwahnya lama ya. Tapi hanya sedikit yang mengikuti ajakan Nabi untuk menyembah Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa. Kaumku, sembahlah Allah kaumku. Tidak Nuh, mana engkau mengatakan akan datang azab kepada yang tidak mengikutimu? Engkau bohong. Kebanyakan yang mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk menyembah Allah adalah golongan orang-orang yang miskin. Yang kaya tidak. Kenapa? Mereka menutup telinga mereka dengan jubah yang mereka pakai. Sudah pergi saja, jangan dengarkan Nuh. Ayo kita pergi saja. Ayo kita pergi saja, tidak usah dengarkan Nuh. Ayo. Inilah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sampai kemudian Nabi Nuh sedih melihat kaumnya yang memang seharusnya ikut dalam ajakan menyembah Allah yang Esa, mereka menyembah berhala. Orang-orang terdahulu yang hebat mereka kenal, kemudian dijadikan berhala dan disembah. Sampai akhirnya Allah memerintahkan untuk membuat bahtera yang besar. Tapi ternyata ada juga yang mereka mengolok, mengejek. Nuh kenapa bikin bahtera di atas bukit? Siang-siang bolong begini, jaka sembung dalam karet, nggak nyambung pre. Masa siang-siang bikin bahtera, bikin perahu yang besar, padahal kan nggak ada hujan. Saat itu Allah berikan izin untuk tidak adanya yang namanya hujan yang turun, tapi kemarau yang panjang. Sehingga Allah pun juga mengizinkan untuk tidak adanya wanita yang hamil bahkan melahirkan. Kemudian bagaimana kisahnya kalau bahkan anaknya sendiri mengatakan, ayah, engkau tidak waras ayah, kenapa engkau membangun bahtera di atas bukit? Ayo nak, ikut ajakan ayah menyembah Tuhan yang Esa nak. Tidak ayah. Kemudian betul turunlah azab Allah berupa angin yang besar, kemudian juga hujan yang deras turun. Ayo semua naik ke atas bahtera. Orang-orang beriman naik ke atas bahtera. Tumbuhan kemudian dibawa masuk dalam bahtera, dan juga binatang berpasang-pasangan masuk dalam bahtera.
Ini suara apa? Meow. Ini suara apa? Ini suara apa? Suara monyet katanya. Khusus banget dia nengoknya ya. Kemudian semua binatang naik ke atas Bahtera. Lama-kelamaan Bahtera Nabi Nuh kemudian naik karena semakin lama banjir besar terjadi. Nabi Nuh masih mencari anaknya. Anakku kemana? Anakku kemana? Nah, naik ke atas Bahtera Bapak. Nah, apa kata anaknya? Kanan. Namanya siapa? Kanan. Tidak ayah. Aku akan berlari ke atas bukit. Nah, Allah yang maha menyelamatkanmu. Tidak, aku akan menyelamatkan diri lari ke atas bukit. Ternyata Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam. Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Dia adalah kanan anakku ya Allah. Tapi apa kata Allah? Nuh, dia bukan anakmu, tapi dia adalah musuhmu. Na'udzubillah min. Akhirnya Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam. Kemudian Bahtera Nabi Nuh pun akhirnya makin lama makin turun, air semakin surut, sehingga berlabuhlah Bahtera Nabi Nuh di bukit namanya Bukit Jud. Alhamdulillah, itu terjadi pada bulan Muharram. Alhamdulillah. Jadi apa hikmahnya? Para bunda, al-ummah madrasatul ula, itu adalah pendidik yang pertama. Ayah memberikan nafkah yang halal, yang berkah. Makanya insya Allah mudah-mudahan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keturunanku, anakku, istriku, semuanya menjadi qurrata a'yun, yang penyejuk mata, dipandang enak dan diperintahkan mudah, dan senantiasa mudah diajak kebaikan. Mau sejuknya di mata, sejuknya di hati. Alhamdulillah. Jadi ada 4 tipikal anak bunda. Pertama, anak yang aduun musuh, anaknya Nabi Nuh contohnya. Namanya kan anak. Yang kedua, ada anak sebagai zinatul hayat, perhiasan dunia. Dunianya aja dikasih ilmunya, hebat, pinter, tapi nggak bisa ngaji. Makan kue cucur anget-anget, hancur banget. Makan ketan anget-anget, kebangetan banget. Daun saga, daun tales nggak gitu juga, keles. Orang tuanya meninggal, putus, nggak ada yang nyambung doanya. Kenapa? Nggak bisa doa, nggak tahu ngaji Quran, nggak tahu ibadah, karena dunia saja yang dipenuhi, tapi mohon maaf, nol agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak perhiasan dunia, cuma hiasan dunia aja. Yang ketiga, ada anak sebagai fitnah, ujian. Lahir anak, wah, ya anakku ABK, anak berkebutuhan khusus. Tapi ada yang ramai, ibunya meninggal dunia, mengurus dengan baik, punya anak penghafal Quran berkebutuhan khusus. Namanya siapa tuh anaknya? Najah. Ibunya wafat ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ibunya. Sehingga anak yang mohon maaf punya kebutuhan khusus, tapi mampu menghafal Al-Quran dan mampu menghafal hadis, itu jadi ujian, sabar dan berbuat baik, insya Allah. Kalau ketika di Hafiz Indonesia ada anak juga namanya Masyita, umurnya 8 tahun, buta matanya, hafalannya 8 juz. Ibunya yang penuh kesabaran mengajarkan hafalan Quran, nggak bisa lihat gimana baca Qurannya kalau dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, suaranya Syekh Toha Junaid, sehingga lantunan Qurannya mirip seperti Syekh Toha Junaid. Alhamdulillah. Terakhir ada anak qurrata a'yun, sejuk di mata, sejuk di hati. Namanya siapa, Bim? Namanya siapa? Kalau ditanya nggak boleh malu. Namanya siapa? Pada malu kucing meong-meong ini ya? Siapa yang mau sebutin nama-namanya? Siapa sayang? Salman.
Kenapa namanya Salman? Tanya sama bundanya, wah harus seperti Salman Al-Farisi yang ketika Rasulullah SAW sedang bingung, aduh kita metode perangnya apa ya, bagaimana strategi perang kita ya, tunjuk tanganlah Salman Al-Farisi. Ya Rasul, bagaimana kalau kita gali pasir, buat parit yang besar, biar nanti musuh datang kemudian masuk ke dalam galian tanah yang kita gali yang besar. Itu Salman Al-Farisi dari Farsi, dari Persia. Alhamdulillah, harus bangga ya. Jadi harus jadi anak yang kurang ayun ya. Dipandang mata enak, ketika dilihat nggak main HP mulu ya. Disuruh ngaji langsung siap. Nah, bantuin mama yuk, di dapur siap mah. Nah, ngaji yuk, oke mah. Nah, itu udah di masjid tuh, papa udah ke masjid, tante udah ke masjid, ada juga om udah ke masjid, ngaji siap mah. Doa yuk buat orang tua, buat papa kita, siap mah. Waduh, siap mulu, alhamdulillah. Jadi nggak megelin anak, insya Allah. Tapi anak sekarang bangun tidur yang dipegang, mau tidur lagi ke toilet, ke rumah neneknya nggak diajak ngobrol, neneknya yang diajak main, HP ibunya yang dipegang. Astagfirullah, untuk ibunya berarti ya. Ya Allah, Bang Teguh ketiban palu, sungguh terlalu. Ya, ini cerita yang pertama, hikmah dari kisah Nabi Nuh. Yuk didik anak agar menjadi anak yang qurrata'yun. Bersamanya nggak cuma di dunia, tapi bersama menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang mau dapat hadiah? Belum, kalau lu keluarin boneka ya. Siap. Siapa yang bisa jawab pertanyaan tunjuk tangan? Siap? Di manakah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mengajak untuk menyembah Allah semata? Kemudian berapa tahun dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam? Tunjuk tangan. Ada yang bisa jawab? Ibu-ibunya boleh juga kalau bisa jawab. Boleh maju ke depan Umi Solehah, silahkan. Kita diliput oleh Trans di sini, Trans Jakarta dan Metro Mini. Maju nih ke depan, ayo sini Umi Solehah, maju ke depan. Oke. Adik-adiknya di sini boleh tunjuk tangan ya. Yang memperhatikan pasti tahu jawabannya ya. Oke, boleh tepuk tangan buat Umi Solehah. Kalau kau suka hati bilang hore. Tuh, ada yang maju ke depan ya. Alhamdulillah, sini Umi. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah ya Umi. Alhamdulillah. Namanya siapa Umi? Fatimah, putri Rasulullah ya. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan seperti Fatimah akhlaknya yang mulia, Az-Zahra. Kemudian Umi saya mau tanya ya, Nabi Nuh alaihissalam tadi dakwahnya tuh namanya di daerah mana Umi? Armenia. Berapa tahun dakwahnya Umi? 950 tahun. 950 tahun, betul? Umi selamat, Umi mendapatkan brosur umroh dan haji. Brosurnya doang dong, berarti ini hadiahnya dari Yayasan Pundi Amal Peduli ya. Boleh lihat ke depan Umi, insya Allah mudah-mudahan berkah ya Umi. Anaknya berapa putra putrinya Umi? 7 itu Masya Allah luar biasa ya. Banyak juga ya Umi ya, Masya Allah. Yang paling kecil usia berapa? 10 tahun. 10 tahun Umi, insya Allah doa untuk anak-anak apa nih biasanya terucap dari alisan Umi? Ya, menjadi anak yang soleh, yang bisa memberikan pada orang tuanya, yang bisa mengangkat orang, belajar orang tuanya dunia dan akhirat. Makasih Umi ya, insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah segala hajat doa kita khususnya untuk anak-anak agar soleh-solehan. Umi makasih, berkah sekali Umi ya, barakallah Umi, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Ayahnya kalau mau maju boleh, kecuali pengurus jangan ya. Yang kedua, silakan boleh dijawab doa untuk orang tua. Maju ke depan, siapa yang bisa? Ayo, maju ke depan sini. Alhamdulillah, berikutnya acara sambutan dari Bapak Bupati kita.
Ini Bapak Bupati kita badannya sedang gugur nih ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Hai Yani Hauma. Namanya siapa? Salman. Kelas berapa? 1. Kelas 1. Cita-citanya mau jadi apa? Pilot. Wow. Amin ya Allah. Pilot yang hafal Qurannya, pilot yang soleh insyaallah ya. Salman, kalau lu mau tanya doain orang tua nggak Salman? Ya. Doanya apa untuk orang tua pinter? Kita tunggu jawabannya azan maghrib menjelang ya. Doanya apa buat orang tua? Bahagia ya. Rabbil firli walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Artinya tahu nggak pintar? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka, orang tua kita, menyayangi kita di waktu kecil kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Ini dari Yayasan Undi Amal Peduli. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Ini juga boleh dibawa pulang. Jadi bukanya di rumah aja ya. Ini jadi rahasia kalau bukanya di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Jadi buat sendiri. Kayaknya mah bukannya buat teman-teman, ini buat sendiri lah. Nah, nggak tahu apa isinya ya. Nih boleh diambil saya. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah, salim dulu sayangku. Insya Allah mudah-mudahan cita-citanya jadi pilot Allah ijabah ya. Tepuk tangan dong buat Salman. Oke, cerita yang berikutnya pakai Ina ya. Oke, mau pakai Ina, mau lihat boneka, tapi sama-sama kamu pengen denger zikirnya ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Sekali lagi ya, belum kompak, semangat bikinnya. Subhanallah walhamdulillah. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama bonekanya siapa ya? Kalau yang suka lihat di bulan Ramadan, biasanya kalau lu bersama, dulu tuh ada almarhum Syekh Ali Jabir. Sekarang digantikan dengan adiknya Syekh Hussein Jabir beserta Abi Amir dan Kak Nabila. Kita kenalan ya. Namanya siapa? Assalamualaikum. Malu katanya namanya Ina, mau dipanggil boleh ya? Kita panggil dengan kompak, dengan suara yang lantang biar dia mau kelihatan, mau hadap ke depan. Kalau kau suka hati panggil Ina, panggil Ina. Lihat ke depan Ina. Nggak mau kenapa? Maunya dipanggil Ina cantik katanya. Kita panggil Ina cantik ya. Kalau kau suka hati panggil Ina cantik, Ina cantik. Lihat ke depan pintar. Nah, ibu yang lagi hamil usah perutnya ya. Takutnya keluar oak-oak lo kayak Ina nih. Ya, insya Allah adik-adik di sini nggak ada yang takut ya. Namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ina. Oh, namanya Ina. Nama panjangnya siapa? Ina. Panjang banget. Misalnya Kak Lulu Susanti, Instagramnya Daiah Lulu, YouTube-nya Kak Lulu TV. Ina nama panjangnya Ina siapa? Ina. Nama panjangnya Ina siapa? Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, berarti dia nggak punya nyawa. Jadi teman-teman kalau lihat di YouTube ada boneka yang bisa jalan, bisa ngomong, itu nggak ada ya. Bohong, itu nggak ada ya. Oh, nggak ada. Kalau lu semuanya bonekanya tidak bernyawa.
bernyawa. Kalau lu ada binatang, ada boneka gentayangan, ada yang bisa terbang, nggak ada itu. Yuk, Ina, nama panjangnya Ina siapa? Ina siapa nama panjangnya? Ina cantik dari dahulu. Namanya Ina cantik dari dahulu katanya. Ina insya Allah mudah-mudahan Ina menjadi anak yang solehah ya. Jadi akhlak Rasulullah, bicaranya yang baik ya. Iya. Jangan lupa belajarnya yang tekun ya. Iya. Ibadahnya juga yang rajin ya. Iya. Ina jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangannya ya. Iya. Jangan lupa juga kemudian sikat giginya ya. Hah? Kenapa Ina gak mau sikat gigi? Ina nggak punya gigi. Si Ina nggak punya gigi. Teman-teman, jaga kebersihan lahirnya, jaga juga batinnya, insya Allah. Mau ceritanya yang sedih apa yang serem? Sekarang mau cerita hantu mau? Mau cerita iblis mau? Mau? Siapa yang mau dengar cerita seram? Waduh, mau cerita seram? Mau cerita yang ada iblisnya? Oke, kalau gitu kita cerita yang ada iblisnya ya. Kita mulai ceritanya. Kisah sahabat Rasulullah yang bertemu dengan iblis. Ini jangan ketakutan ya. Siapa yang tahu nama-nama setan? Siapa nama-nama setan? Pocong ya Allah, pocong. Kuntilanak. Waduh, banyak kan nonton film horor ini ya. Ya Allah, yuk kita mulai ceritanya. Kalau ini cerita apa? Cerita iblis. Ya, nanti pulang insya Allah bukan makin takut, makin semangat untuk bisa beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, insya Allah. Ada kisah sahabat Rasulullah yang bertemu dengan iblis. Nama sahabatnya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Siapa namanya? Bin Umi Maktum. Nanti ditanya ya Kak. Iya, nanti ditanya. Makanya harus ingat Abdullah bin Umi Maktum. Siapa namanya? Ingat, Abdullah bin Umi Maktum matanya buta, nggak bisa lihat. Jadi jalannya pun juga kadang meraba-raba. Tapi sholatnya rajin loh. 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Kemudian datanglah ke rumah Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Dibukalah pintu rumah Rasulullah. Ya Rasul, aku ingin mengadukan sesuatu. Silakan Abdullah bin Umi Maktum, ada apa? Ada apa? Kata Rasulullah. Ya Rasul, aku sholat senantiasa berjamaah 5 waktu on time di masjid. Tapi kadang kalau malam ya Rasul, Isya dan juga subuh itu jarang ada yang menuntun. Kalau zuhur, asar ada yang menuntun, alhamdulillah. Tapi kadang kalau Isya dan subuh itu jarang, sehingga aku sering terjatuh. Kalau aku terjatuh luka di mana-mana ya Rasul. Itu boleh nggak ya Rasul? Aku mau tanya, aku izin sholatku di rumah aja boleh nggak subuh sama Isya? Apa kata Rasulullah? Hal sami'ta adzan. Abdullah bin Maktum, kamu dengar adzan? Dengar ya Rasul. Maka tetap berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Siapa yang laki-laki suka sholat berjamaah? Alhamdulillah tuh kakaknya semangat tuh. Ya, yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, insya Allah. Kemudian kalau lu bagaimana? Ya udah, kata Rasulullah, kalau dengar adzan berangkat ke masjid, lanjut lagi, buka pintunya. Kali ini ada suara, Abdullah bin Umi Maktum, sini aku antar. Hah? Ada yang mau mengantarkan aku, baru keluar rumah. Makasih ya. Berangkat ke masjid, sholat di masjid, kemudian kembalinya diantar lagi. Sini aku antar lagi pulang ke rumah. Makasih ya. 5 waktu setiap harinya. Baik banget ya.
ini siapa ini orangnya? Akhirnya ditanya oleh Abdullah bin Umi Maktum, mohon maaf, engkau ini baik banget, namamu siapa? Aku ingin menaruh namamu dalam doaku. Aku adalah iblis, katanya. Berarti selama ini yang mengantarkan Abdullah bin Umi Maktum siapa? Iblis. Loh, kok iblis ngajak aku, nuntun aku ke masjid, kemudian pulang diantar? Bukannya kamu gak suka lihat orang-orang jamaah sholat di masjid? Wahai Abdullah bin Umi Maktum, kata iblis kepada Abdullah bin Umi Maktum, ketika engkau berjalan ke masjid kemudian terjatuh, berdarah, luka, maka disitulah Allah mengampuni dosamu dan mengangkat derajatmu. Aku gak mau terus-terusan kamu diampuni Allah. Aku gak mau kamu terus-terusan diangkat derajatnya. Makanya biar terhindar dari jatuh, aku tuntun. Tuh, begitu. Teman-teman kalau belajar capek gak? Siapa yang belajar suka capek? Menghafal Quran suka bosen? Disuruh orang tua suka kesel? Emangnya kenapa kalau ternyata itulah yang membuat Allah mengampuni dosa kita dan kita diangkat derajatnya. Allah senang orang yang berlelah-lelah untuk ibadah, orang yang berlelah-lelah untuk amal soleh. Pasti setan, iblis senantiasa menggoda kita. Udah gak usah ngaji, udah gak usah belajar, udah main HP aja, gak usah bantuin orang tua, udah ngapain sih sedekah, udah gak usah. Tuh bisikannya setan. Padahal Allah cinta kepada orang yang berlelah-lelah, capek, perih, berdarah-darah untuk membela agama Islam, untuk beramal soleh, untuk beribadah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dapat ampunan Allah dan juga dinaiki derajatnya. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih untuk Yayasan Pundi Amal Peduli yang Masya Allah luar biasa semangatnya. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah jaga sehat walafiat dan juga untuk kita semua. Ada yang peduli dengan anak-anak yatim. Alhamdulillah, para orang tua tolong jaga. Sebagai ibu adalah madrasah yang pertama. Insya Allah mudah-mudahan diberikan makanan lahirnya juga makanan rohaninya. Bunda tidak hanya bertanya, "Nak, sudah makan belum?" Tapi tanya, "Anakku sudah sholat belum? Sudah ngaji belum? Sudah zikir pagi petang belum? Sudah menghafal Quran belum?" Dan HP-nya jangan terlalu berlebihan, Bunda. Dibatasi, 1 hari boleh ya pegang HP 1 jam. Karena HP ini virus mudorotnya banyak. Lihat HP berarti makin banyak yang dilihat. Kadang ada juga yang lihat film berantem. Waduh. Siapa yang suka games online? Siapa yang tahu Mobile Legend? Waduh, semangat. Siapa yang tahu suka main Free Fire? Semangat. Waduh, ini semangat banget nih bocah duduknya. Kadang megang HP lihai banget tuh tangannya. Sampai nggak tahu ada juga anak umuran anak prasekolah udah bisa COD. Apa itu namanya tuh? Ya artinya udah bisa pesen-pesen lewat toko. Ya Allah, saking lihainya main HP. Yuk kita batasin. Karena insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang Allah cintai, lelah, sayang, letih, pinter. Untuk apa? Untuk ibadah, menjadi anak yang soleh-solehan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ina, kalau lu boleh nggak bagi-bagi temennya hadiah? Iya Kak. Oke, Ina kalau gitu berarti duduk sama Bunda ya, sama nenek ya. Oke, siap. Siapa yang mau dapat hadiah? Oke, 3 boleh ya Kak ya? Terakhir ya. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab nama sahabat Rasulullah yang berjumpa dengan iblis? Maju ke depan 1. Gantian ya pinter ya. Pertanyaan yang kedua, siap. Kenapa sih kok iblis menuntun sahabat Rasulullah sampai ke masjid, pulang dituntun lagi? Maju ke depan sini saya, yang rambutnya keriting. Ya. Oke, 2 dulu ya. Ibunya mau ada maju nggak? Soleha Bunda? Boleh maju ke depan ya Bunda ya. Sebutkan 3 saja karakter anak dalam Al-Quran. Tadinya ada 4, Bunda sebutin 3 aja. Anak sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Boleh Bunda ada? Boleh Bunda yang pakai keren hijabnya.
Assalamualaikum. Ini kayak orang Arab ya, kita tanya pakai bahasa Arab boleh ya? Assalamualaikum. Mana suka ya, akhi? Ini cita ya, akhi. Itu nanti mancung ke depan, ane mancung ke dalam. Parkir ontak di mana parkir ontak? Masya Allah. Nama siapa? Abdullah, hamba Allah. Tuh, jadi kalau tanya siapa kamu? Abdullah. Tuh, karena kita tujuan datang kita dilahirkan ke muka bumi ini menjadi hamba Allah untuk beribadah. Ini kayak Masya Allah, kayak orang Arab juga ini. Kita tanya pakai bahasa Arab ya. Manis bukan? Mungkin bahasa Inggris kali ya. Bahasa Inggris kali ya. Bahasa Inggris. What's your name? Kafi. Kafi, agak-agak India dikit sih ya. Agak-agak India dikit ya. Oke. Dia tupagan hei. Kutik-kutik kota hei. Nama siapa? Kafi. Kahfi. Ini yang satu Abdullah, ini yang satunya Kahfi. Masya Allah. Ini ibu seperti ibu qasidah ya. Magadir gitu ya. Ibu namanya siapa? Melati Hasan. Melati Hasan, Masya Allah. Melati, bunga melati, Hasannya baik ya. Berarti jangan dipetik, baik tuh bunga. Jadi wasiat buat obat kali ya. Alhamdulillah. Kelas berapa, Peter? Kelas berapa, Peter? Kelas 4. Ibu Masya Allah punya anak berapa ibu? 4 ya, Masya Allah. Mau nambah lagi apa udah nih? Udah katanya ya. Oh iya udah ya, Insya Allah Mi punya cucu, tapi punya cucu Mi belum ada. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Oke, kalau lu mau tanya apa? Tadi siapa ya? Siapa nama sahabat Rasulullah yang bertemu dengan iblis? Abdullah bin Umi Maktum. Tepuk tangan dong, hebat oi. Sebutkan, kenapa sih kok iblis mengantarkan pergi ke masjid, pulang diantar lagi? Emang kenapa dia? Padahal kan gak suka dia lihat orang sholat berjamaah. Adalah takut jatuh. Takut jatuh. Emang kalau jatuh kenapa? Ketika jatuh emang kenapa? Kalau ketika jatuh emang kenapa? Dapat apa itu Abdullah bin Umi Maktum? Dapat ampunan dari Allah. dan diangkat Derajatnya. Iya, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ibu, silakan hafalkan Quran surah Al-Baqarah. Ibu maju ke depan. Ibu maju ke depan, tadi pertanyaannya apa? Anaknya yang berbakti. Oh, anak. Oh, Al-Baqarah. Anak tadi ada tipe anak dalam Quran tuh 4 deh. Ada anak, 3 aja disebutin. Anak Qurrata Ayun, Betul. penyejuk dan pengasih, anak yang mengangkat derajat orang tuanya dan menjadi mahkota buat orang tuanya. Itu yang pertama ya, Mi? Udah alhamdulillah aja. Masih ada 2 lagi nih. Yang kedua. Anak yang soleh dan solehah. Sama aja Qurrata Ayun tadi. Kedua, anak sebagai aduun musuh. Contohnya siapa? Anakku. Itu contoh siapa tuh? Nabi Kaan. Kanan. Nabi Kanan. Memang jangan didengerin nih si abang nih jangan ibu baik lah. Nama anaknya Kanan. Nabinya Nabi itu punya anak sebagai musuh. Kenapa? Karena gak mau diajak untuk beriman kepada Allah. Yang kedua. Yang ketiga. Ya ada yang ketiga. Jangan-jangan. Apa yang kita mimpi dulu kali ya? Sebagai apa? Perhiasan dunia. Zinatul hayah namanya. Kenapa tuh maksud perhiasan dunia apa? Cuman untuk menjadi anak yang membanggakan doang, tapi tidak ada ilmunya. Sukses dunia agamanya 0. Naudzubillah min. Satu lagi tadi anak sebagai fitnah atau ujian ya. Insya Allah. Boleh dibagi kakak yang soleh. Insya Allah ya Mi. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya Mi. Insya Allah. Umi, mohon maaf saya mau tanya. Amin ya Allah. Umi doanya untuk anak apa Umi? Semoga anakku menjadi anak yang soleh, mengangkat derajat kedua orang tuanya sendiri. Iya Umi gimana? Kedua orang tuanya ya bisa jadi terusin amal soleh bapaknya ya Mi. Anak yang membanggakan, anak yang menjadi kebanggaan seluruh keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lihat ke depan Dedek, Masya Allah ya. Kemudian mohon maaf lahir batin ini tuh Kahfi ya pinter ya.
Insya Allah mudah-mudahan berkah ya Kafi. Cita-citanya tadi mau jadi apa, Pinter? Tentara. Tentara. Waduh, harus gagah, tepuk tangan dong. Gagah, tentara mah berani ya. Kemudian juga harus bisa siap, tegas tuh. Jadi jangan banyak main kalau misalnya mau cita-citanya terkabul. Insya Allah harus rajin belajar, doanya dikencengin. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Cita-citanya mau jadi apa, Soleh? Tentara. Tentara juga. Aduh, kok pasti ini temannya kali ya. Tentara yang hafal Quran ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bunda. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Makasih ya, barokallah ya. Boleh dulu sama-sama Umi yang soleha. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita berkah. Terakhir kita angkat kedua belah tangan ya Mia. Insya Allah mudah-mudahan doa kita Allah ijabah. Khususnya jazakumullah khairan katsiran untuk Yayasan Pundi Amal Peduli. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali dengan Ustadz Febri, Ustadz yang luar biasa. Ini guru saya yang harus kita makannya yang halal, yang berkah. Asupannya juga biar badan sehat harus yang bersih, yang memang bergizi, yang luar biasa, herbalnya diperhatikan. Insya Allah. Yuk, pintar, siapakah Tuhan kita? Allah ini maha kuasa atas segala. Allah mengijabah segala doa, tapi punya akhlak, punya adab doanya baru diijabah. Kalau lu punya anak-anak yatim juga, kadang suka dinasihatin, anak yatim doanya diijabah, tapi doa yang punya akhlak ketika berdoa, iya siap. Terus dinasihati Bunda, karena anak-anak kita kadang suka lupa. Wah, kalau aku mau santunan, ngajinya juga rajin. Santunannya rajin, ngajinya harus rajin. Berprestasi di sekolah, akhlaknya, adabnya ada ketika berdoa. Siap deh ya. Yang kita minta ya kepada yang maha kuasa atas segala, Allah. Maka akhlaknya apa? Sikap berdoa ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita membaca doa untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya Rabbayani. Doa selamat dunia dan akhirat. Rabbana Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Doa penutup majlis ya. Untuk majlisnya dulu ya. Nanti ada lagi untuk pertemuannya. Ada juga nanti santunan yatimnya. Kalau lu tadi lihat ada yang bercanda, ada yang masih ngobrol, ya makanya kita doa biar dosa-dosanya, kesalahannya yang tadi bercanda Allah ampuni. Namanya doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Ada kakak-kakak dari Yayasan Pundi Amal Peduli, kemudian juga Ustadz Febri, ada juga yang dari Lupus, ada para aparatur pemerintah. Terima kasih Bapak Ketua MUI, Bapak Camat, Babinsa, dan para tokoh masyarakat yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Para bunda, tamu undangan, Ipin Upin makan sambal terasi. Kalau lu ucapin terima kasih. Ipin Upin bermain galak, maafin kalau lu punya salah. Buah petek dimakan Po Eje, salah-salah kate maafin aja. Ada tamu dari Balikpapan, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Don salam, don saga. Jangan lupa salam untuk keluarga. Empo Atun ketiban papa. Mohon maaf ini pantun sampai kapan? Maka nopo rangat-rangat romanya gempor banget. Ada Itik punya Bang Jabri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak soleh. Orang tua dihormati, kita Islam sampai mati.
Oke, terima kasih banyak kepada Ustazah Lulu atas materi ceramahnya yang telah diberikan kepada kita semua, terutama untuk adik-adik yang hadir pada kegiatan hari ini. Barakallah Ustazah bersama Ibunda juga. Terima kasih banyak atas kehadirannya di kegiatan pada siang hari ini. Adik-adik,